Halo, selamat siang. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan fungsi komposisi dan inverse. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iguste Yumade Awinia Putri Rahayu, nomor absen 13 dari kelas 10 PS 3. Fungsi komposisi dan inverse. Yang pertama yaitu fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu ada operasi aritmatika fungsi. Dan di sana dibagi menjadi dua lagi, yaitu menjadi daerah asal fungsi hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih, dan sifat-sifat hasil operasi fungsi. Nah, yang pertama saya bahas yaitu daerah asal fungsi hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih. Diketahui, f dan g merupakan fungsi dengan df sama dengan daerah asal fungsi f dan dg sama dengan daerah asal fungsi g. Daerah asal operasi aljabar dua fungsi sebagai berikut. Yang pertama, daerah asal fungsi f ditambah gx yaitu df ditambah dg sama dengan df irisan dg. Yang kedua, daerah asal fungsi f dikurang gx yaitu df dikurang dg sama dengan df irisan dg. Yang ketiga, daerah asal fungsi f kali gx yaitu df dikali dg sama dengan df irisan dg. Dan yang keempat yaitu daerah asal fungsi f per gx yaitu df per g sama dengan df irisan dg irisan x sebagaimana dengan x tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui fx sama dengan 5x kuadrat. Gx sama dengan akar x negatif 4. Dan hx sama dengan 1 per x tambah 3. Tentukanlah daerah asal dari fungsi-fungsi tersebut, lalu tentukan daerah asal dari operasi fungsi berikut. Yang pertama itu ada f plus gx. Dan yang kedua ada g kali hx. Jadi, kita cari dulu dari masing-masingnya. Yang pertama, kita cari fx sama dengan 5x kuadrat. Terdefinisi untuk memiliki nilai x anggota bilangan real. Sehingga, domain f sama dengan x sebagaimana dengan x adalah elemen bilangan real. Selanjutnya ada gx sama dengan akar x min 4. Fungsi terdefinisi untuk setiap nilai x min 4 lebih besar sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 4. Sehingga domain x sama dengan x sebagaimana dengan x lebih besar dari sama dengan 4, x adalah elemen bilangan real. Dan yang ketiga yaitu hx sama dengan 1 per x tambah 3. Terdefinisi jika penyebutannya x plus 3 tidak sama dengan min 3. Sehingga domain h sama dengan x sebagaimana x tidak sama dengan 3, x adalah elemen bilangan real. Jadi jawabannya itu, untuk yang A, yang ditanya itu adalah f plus gx. Jadi, f plus gx sama dengan fx ditambah gx. Sama dengan 5x kuadrat ditambah akar x min 4. Kita dapat 5x kuadrat ditambah akar x min 4 itu dari angka yang sudah kita tentukan sebelumnya. Daerah asal f plus gx adalah df irisan dg. Sama dengan x sebagaimana dengan x adalah elemen bilangan real. Irisan x sebagaimana dengan x lebih besar dari sama dengan 4, x adalah elemen bilangan real. Sama dengan
X sebagaimana dengan X lebih besar dari sama dengan 4, X adalah elemen bilangan real. Jadi, daerah asal atau domain F plus Gx adalah X sebagaimana dengan X lebih besar dari sama dengan 4, X adalah elemen bilangan real. Nah, untuk yang ke B yaitu G kali Hx. Jadi, G kali Hx sama dengan Gx dikali Hx sama dengan akar X min 4 dikali 1 per X plus 3. Nah, kita dapat akar X min 4 dan 1 per X tambah 3 itu dari angka yang sudah kita tentukan sebelumnya, pada slide sebelumnya. Nah, daerah asal G kali Hx adalah DG irisan DH sama dengan X sebagaimana dengan X lebih besar dari sama dengan 4. X adalah elemen bilangan real. Jadi, daerah asil atau domain G kali Hx adalah X sebagaimana dengan X lebih besar dari sama dengan 4. X adalah elemen bilangan real. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada sifat-sifat hasil operasi fungsi. Hasil operasi dua atau lebih fungsi berupa fungsi baru. Fungsi baru tersebut dapat bersifat injektif, bijektif, atau surjektif. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi injektif adalah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dikatakan injektif atau satu-satu jika pada setiap A, B elemen A dengan A tidak sama dengan B. Berlaku FA tidak sama dengan FB. Fungsi f dari A ke B merupakan fungsi injektif jika anggota B dipasangkan dengan tempat ke satu anggota A. Tetapi, tidak semua anggota B harus mempunyai pasangan dengan anggota A. Dengan kata lain, fungsi f dan A ke B merupakan fungsi injektif jika A1, A2, elemen DF dengan A1 tidak sama dengan A2. Maka, FA1 tidak sama dengan FA2. DF sama dengan daerah asal fungsi F. Nah, kalian bisa lihat contoh gambar yang telah saya sediakan. Yang kedua yaitu fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif adalah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dikatakan surjektif atau onto jika kita ambil sembarang elemen B terdapat elemen A, sehingga FA sama dengan B. Fungsi f dari A ke B merupakan fungsi surjektif jika setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A. Kalian bisa lihat pada gambar yang telah saya sediakan. Nah, untuk yang terakhir atau untuk yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau fungsi berkorespondensi satu-satu. Fungsi bijektif adalah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dikatakan bijektif atau korespondensi satu-satu jika f merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus surjektif. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang telah saya sediakan. Nah, untuk yang terakhir, ini ada latihan soal. Saya membuat 2 latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan pada buku latihan teman-teman. Sekian presentasi materi dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.